Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih membahas tentang review manga resmi Boruto to Blue Vortex Chapter 4, serta preview dan prediksi Chapter 5 ke depannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi dengan merek apapun untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-73 kemarin, Boruto akhirnya telah sadar setelah sebelumnya, dia terkena serangan dari Shinju versi Ishiki. Mengapa Boruto bisa dengan mudah dilukai oleh 4 Shinju itu? Jawabannya simpel saja, karena Masashi Kishimoto pasti tak akan membuat 4 villain baru itu terlihat lemah seperti kode, apalagi seorang Shikamaru. Dan di era ini, hanya Shikamaru satu-satunya Hokage yang pasti tak akan turun langsung ke medan pertempuran. Sebagai seorang Hokage, Shikamaru lebih suka memerintah dari dalam kantornya, seperti halnya para pejabat perut buncit di suatu negara. Nah, dalam keadaan itu, Kawaki ataupun Sarada tentu akan menjadi senjata utama bagi Konoha untuk menghalau 4 Shinju tersebut di desa Konoha. Dan kemarin, 2 Shinju tersisa akhirnya telah sampai ke desa Konoha. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-74 ini. Adegan pertama dimulai dengan terkejutnya Boruto setelah mendengar ucapan dari seorang Koji. Koji yang mendengar laporan bahwa 2 Shinju itu ke Konoha, kemudian langsung menyampaikan informasi tersebut ke Boruto. Boruto yang baru setengah sadar, langsung bereaksi dengan berkata, "Sial, mengapa semua ini bisa terjadi dengan begitu cepat? Ini tak bisa dibiarkan karena mereka akan segera menyerap semua cakra orang-orang di sana." Menampilkan ekspresi khawatir, Koji lalu berkata, "Sekarang, apakah kita langsung pergi ke sana, Boruto?" Boruto kemudian menjawab, "Itu pasti paman, dan rencana yang telah kau susun akan kita lakukan di desa Konoha." Koji lalu menjawab, "Baiklah, jika demikian, kita akan berpindah menggunakan Hiraishi no Jutsu milikmu." Nah, seperti yang kalian ketahui, sebelumnya admin telah menjelaskan jika rencana baru mereka berdua pasti mengajak Kawaki untuk bekerja sama melawan 4 Shinju tersebut. Karena tujuan Shinju itu adalah untuk menguras habis semua cakra di planet bumi. Dan target utamanya adalah Otsutsuki seperti Boruto maupun Kawaki. Namun, pasti shinobi biasa juga akan menjadi target dari mereka. Itulah yang sebelumnya, sebuah kekhawatiran yang dikatakan Boruto kepada seorang kode saat mereka masih di desa Konoha. Sekarang apa yang dikhawatirkan Boruto itu, akhirnya telah terjadi dan akan mengancam semua kehidupan di bumi. Lalu mengenai kerusakan desa Konoha di episode 1 lalu, admin memprediksi bahwa 4 Shinju itu yang akan melakukan kehancuran di desa Konoha. Lalu kemudian, Koji mencoba untuk sedikit menyembuhkan Boruto dengan beberapa keahlian yang dia miliki. Dengan ekspresi kesakitan, Boruto lalu berkata, "Aku tak menyangka bila Shinju versi Ishiki itu mempunyai kekuatan yang bisa membunuhku dengan singkat. Jika dia berniat membunuhku, mungkin aku telah mati sebelumnya, paman." Koji lalu berkata, "Itulah yang kukatakan sebelumnya bahwa kita harus berhati-hati melawan para Shinju itu, Boruto. Tentu saja, mereka memiliki kekuatan yang masih misterius dan mereka telah lama dirawat oleh Otsutsuki Ishiki." Momo-chan dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, "Kau benar-benar membuatku khawatir, bocah bodoh. Shinju yang kau hadapi, seperti kloningan Ishiki dan mungkin Jubi menyimpan beberapa sel, gen, atau sedikit kekuatan dari Ishiki. Akan tetapi, aku berpikir bahwa dia kemungkinan merupakan inti dari Shinju itu sendiri. Jika kau membunuhnya, kemungkinan 3 Shinju lainnya juga ikut terbunuh." Boruto terlihat diam saja, dan tidak menjawab semua perkataan dari seorang Momo-chan. Momo terlihat kesal karena dia diacuhkan oleh Boruto tanpa sepatah kata pun. Boruto kemudian berdiri, sambil menatap Sasuke yang sedang terjebak menjadi pohon. Dengan ekspresi serius Boruto lalu berkata, "Sekarang, aku akan bersungguh-sungguh untuk menyelamatkanmu, guru. Akan aku wariskan semua yang kupelajari darimu, serta tekad pengorbanan dirimu itu. Aku juga akan menyelamatkan Sarada, dan siapapun di desa Konoha. Meskipun ini sulit, tapi tekad api ayahku mengalir di tubuhku." Boruto kemudian selesai berbicara dan sekarang, dia bersiap untuk berpindah ke desa Konoha, menggunakan kekuatan Hiraishi no Jutsu. Koji lalu berkata, "Jika kau telah meninggalkan tanda di Konoha, maka kita bisa segera ke sana." Koji maju berdiri di sebelah Boruto, sambil memegang pundak anak dari Naruto itu.
Boruto kemudian diperlihatkan membentuk tanda segel tangan Hiraishin. Sambil melakukan itu Boruto kemudian berkata, "Setelah mendapat serangan tadi, aku masih butuh waktu untuk mengaktifkan jurus ini paman." Koji tersenyum sambil menjawab, "Itu tak masalah Boruto dan aku yakin, kau segera akan mendekati level dari kakekmu." Boruto lalu berkata, "Kakek Minato memang orang yang sangat luar biasa. Ini adalah jurus yang hebat dan aku benar-benar sangat menyukainya." Kemudian, Boruto akhirnya selesai mengaktifkannya dan dia langsung memindahkan mereka berdua ke desa Konoha. Sementara itu, adegan beralih ke desa Konoha dan memperlihatkan seorang Mitsuki. Mitsuki yang sebelumnya diperlihatkan di chapter 1 saja, entah sedang berada di mana dan mengurus apa. Karena di manga Boruto chapter 2, 3 dan 4, dia sama sekali belum diperlihatkan kembali. Padahal sebelumnya, dia berada di samping Kawaki, sambil memberikan sumpah bahwa dirinya sendiri yang akan membunuh Boruto nantinya. Nah, dalam video kali ini, admin akhirnya memprediksi jika Mitsuki muncul dan akan membantu Kawaki maupun Sarada. Kemudian, Mitsuki terlihat berlari dari satu bangunan ke bangunan warga lainnya. Dengan ekspresi tergesa-gesa, dia berlari dengan begitu cepat ke tempat Kawaki dan Sarada. Sementara itu, Sarada bertanya kepada salah satu Shinju tersebut. Dengan ekspresi sedikit khawatir Sarada lalu berkata, "Sebenarnya, kalian tidak perlu untuk datang ke sini." Shinju wanita kemudian menjawab, "Kau tidak berhak untuk melarang kami anak kecil. Apa kau lupa bahwa tubuhmu itu penuh dengan sebuah cakra yang akan kami serap?" Kawaki tiba-tiba melayang di udara, sambil langsung bergegas mengarah ke Shinju versi Ishiki. Kawaki mengaktifkan Sukuna Hikona miliknya, lalu mengecilkan tubuhnya. Shinju versi Ishiki tersenyum, sembari mencoba menahan pergerakan dari Kawaki. Kawaki lalu muncul di sebelahnya, dengan memunculkan serangan dari tanda karmanya. Shinju tersebut seketika berpindah ke tempat Shinju wanita berada, menggunakan tanda cakar itu. Kawaki terlihat kesal, karena dia merasa bahwa ini akan semakin sulit. Lalu Shinju wanita kemudian mengubah tanah di tempat Sarada berdiri, menjadi seperti sebuah jebakan yang meninggalkan lubang besar. Sarada terkejut, sambil langsung melompat ke atas akan tetapi, Shinju versi Sasuke muncul tepat di hadapan Sarada. Dengan menggunakan lengannya yang membentuk runcing, Sasuke palsu mengarahkan itu kepada Sarada. Sarada tampak tak bisa berbuat apa-apa, selain melihat datangnya serangan itu. Namun, seketika saja Mitsuki tiba dan langsung menangkap Sarada. Sambil menggendong Sarada, Mitsuki terlihat tersenyum dan menyebut nama Sarada. Mitsuki lalu berpindah sedikit ke belakang sambil berkata, "Itu terlalu berbahaya Sarada." Kawaki lalu turun, dan berdiri di samping Sarada maupun Kawaki. Dengan ekspresi marah Kawaki berkata, "Kita harus lebih berhati-hati, dan meningkatkan kewaspadaan diri sendiri." Serangan tiba-tiba wanita itu, bahkan tak bisa kurasakan dengan mata ini. Sarada kemudian berkata, "Jika Mitsuki tak datang, aku mungkin akan jatuh ke dalam lubang tersebut." Mitsuki lalu berkata, "Dengan berkumpulnya kita bertiga, maka tim 7 sekali lagi bersatu untuk melawan para musuh." Ketika Mitsuki berkata demikian, tiba-tiba saja Boruto sampai ke desa sambil berkata, "Apakah aku bukan bagian dari tim 7 juga?" Mitsuki, Sarada, dan Kawaki sontak terkejut mendengar suara Boruto. Dengan ekspresi marah, Mitsuki kemudian mengeluarkan Sage mode miliknya, dan langsung mengarahkan serangan ke Boruto. Namun, dia tiba-tiba dihalau oleh Sarada untuk tidak menyerang Boruto. Mitsuki kemudian berkata, "Apa yang kau lakukan Sarada? Dia ada di sini dan aku memiliki janji untuk menghabisinya secara langsung." Sarada lalu berkata, "Tidak ada yang harus saling membunuh. Sepertinya, Boruto tidak datang sebagai musuh bagi desa ini." Mitsuki terdiam mendengar ucapan Sarada sementara Boruto langsung berterima kasih kepada Sarada. Dengan ekspresi serius Boruto lalu berkata, "Terima kasih Sarada karena dirimu bisa menenangkan situasi buruk dari Mitsuki. Aku mengerti tentang dirimu Mitsuki akan tetapi, sekarang ada hal yang lebih penting dibandingkan diriku. 4 musuh itu harus segera kita habisi karena jika tidak, maka semua orang akan mati akibat ulah mereka." Mitsuki kemudian bertanya, "Apa maksudmu dengan kata kita? Kau adalah musuh kami dan bagiku, tak ada sebuah kerjasama dengan sang pembunuh sepertimu." Boruto lalu menjawab, "Itu terserah padamu Mitsuki akan tetapi, aku hanya ingin menghentikan 4 Shinju itu. Bagaimana Kawaki, apa kau menerima tawaranku untuk bekerja sama melawan mereka?" Kawaki terlihat berpikir, sambil melihat ke arah Boruto dengan ekspresi yang kesal. Kawaki belum menjawabnya dan dia malah bertanya tentang Jubi. "Hei Boruto, sebenarnya, apa yang terjadi di antara kau dan Kode? Mengapa Jubi berevolusi menjadi 4 orang itu, dan sekarang menginginkan semua cakra di planet ini?"
Boruto lalu menjawab, itu adalah kesalahan yang tidak disadari oleh kode. Karma putihnya telah membuat Jubi berubah bentuk dengan lebih sempurna. Sekarang, mereka tak bisa dikendalikan oleh kode dan bahkan bisa menghancurkan kode kapanpun mereka mau. Itu adalah ego dari Jubi dan tujuan utama mereka adalah memakan kita berdua Kawaki. Namun, semua orang juga terancam dan aku tak ingin itu terjadi. Sarada tiba-tiba bertanya ke Boruto dengan berkata, Boruto, apa yang terjadi pada ayahku? Boruto diam dan tampak sedih, sambil berjalan ke arah Sasuke palsu. Nah, setelah momen tersebut, ternyata adegan tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-75 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.